1 jutaan sekarang lu bisa dapat HP ini, Itel City 200. Tapi yang gua sayangkan, untuk mereka ngejaga harganya, sekarang varian yang hadir itu cuma 418 GB doang. Ya buat apa? Bukannya malah nge-lag doang nih yang didapat. Ya itu sih nggak bisa dihindarin sebenarnya. RAM yang lebih itu dia kasih handphone yang lebih lancar kan. Nah jadinya sekarang HP ini buat siapa nih? Udah jelas sih ya, nih handphone kalau dari spesifikasinya kasih durabilitas lebih ya, biar bisa lebih aman buat dipakai, lebih awet juga. Apalagi yang jadi HP kedua yang siap tempur di jalanan sekarang ini memang oke sih. Military standard ya, jadi sudah standar HP yang kuat. Dan juga ningkat untuk IP ratingnya jadi IP65 punya, sehingga kalau lu sering taruh handphone di laci motor ataupun di tempat yang cukup resiko buat handphonenya, Itel City 200 ini lebih aman. Apalagi kalau sering kena cipratan air juga. Ya jadinya ini udah cukup menjelaskan HP ini targetnya kemana dan untuk siapa juga. Tapi kekurangannya untuk HP ini tuh cuma satu, untuk sinergi teknologinya barusan ya, yaitu brightness-nya cuma 700 nits ya. Jadi kalau di luar masih kurang terang aja. Tetap kelihatan tapi ya kurang jelas aja. Soalnya minimal sih ya udah 1000 nits itu udah cukup aman. Cuma ya namanya juga nih handphone entry level ya, jadi pasti ada plus minusnya juga. Dan kalaupun mau ya pasti nanti yang mainnya udah di harga 2 jutaan biasanya. Nah tapi kalau kita bahas soal desain handphone ini, gua rasa ini desain handphone yang lebih menarik dari generasi sebelumnya. Karena dari kamera bump-nya ini jadi lebih minimalis dengan island ala-ala Samsung punya. Jadi kerasa cukup sleek, ditambah Itel juga dikasih nggak ngasih ornamen-ornamen lagi di handphonenya. Lalu untuk sisi layarnya juga ya udah punch hole, jadi kerasa lebih modern. Namun sayang untuk bezel layarnya ya masih agak tebel ya. Ya standar level entry level lah. Maaf ya, ini gue sebelumnya kayak ngebagusin terus kasih notes di belakangnya ya, karena nih kita main di ranah entry ya, itu jadi mesti pinter-pinter memang daripada asal beli tapi malah nggak cocok pas dipakainya. Jadi Itel City 200 ini secara desain ini sih ya better lah dari varian generasi sebelumnya. Ya kalian cek aja lah yang sebelumnya dia punya desain, ini sih udah jauh lebih baik ya dari segi looksnya maupun dari segi durabilitasnya. Lalu di layarnya juga ada peningkatan, sekarang dikasih refresh rate 120 Hz yang memang kasih pengalaman lu di home screen lebih smooth aja. Cuma memang 120 Hz ini nggak akan bisa lu rasakan saat in-game moment ya. Tapi setidaknya Itel tuh mau lah kasih yang satu ini. Dan di ukuran 6,78 inci ya termasuk ukuran handphone yang cocok digunakan oleh semua orang. Terutama untuk orang dewasa yang mungkin sudah butuh magnifier ataupun pembesar untuk UI-nya. Dengan ukuran segini sih masih cukup nyaman lah dan nggak terlalu sumpek. Jadinya untuk digunakan sosial media, browsing internet ya dengan lu lihat langsung pakai handphone ini masih di standar yang oke. By the way jangan lupa ya, ini panelnya masih IPS. Sedangkan untuk performance ataupun dapur pacunya, Itel ini masih gunain chipset yang sama seperti sebelumnya, yaitu Unisoc T7250. Chipset 4G 12 nanometer yang performance-nya ya itu lumayan lah. Ya saat kita tes itu bisa tembus di 300 ribuan untuk Antutunya, dan juga Geekbench sama 3D Mark-nya pun juga bukan chipset yang lemot banget. Gua rasa mereka gunain chipset ini sih ya untuk ngedapetin performance yang lebih kencang dibanding yang menggunakan chipset lain yang lebih lambat. Dan kencengnya ini pun juga bukan untuk main game ya, melainkan untuk di segmen penggunaan kasual. Jadi berpindah aplikasi masih nyaman, nggak terlalu nge-lag juga ya. Tapi untuk influency mode-nya ini sih yang agak unik ya. Kayak pede banget Itel kasih klaim ini. Padahal RAM yang dikasih itu cuma 4 GB RAM ya. Yang jelas kalau kata Gary sih ini kalau lu beli buat orang tua sih jatuhnya durhaka memang. Ya gua sih nggak bisa bantu perhalus lagi sih kata-kata tersebut. 4 GB sebenarnya itu udah kurang ideal buat digunakan di 2026. Bukan karena nggak bisa dipakai buat main game atau buka aplikasi banyak sekaligus, tapi update aplikasi sekarang yang turut ikut perkembangannya yaitu membutuhkan processing ekstra dari memorinya juga. Jadi ya perlu dikonsider aja lah untuk yang satu ini. Nah buat tes throttling CPU-nya pas 10 menit pertama pun performance-nya bisa stabil di atas. Sampai masuk ke menit 11 kelihatan ada sedikit penurunan buat performance-nya. Tapi setelah hampir pertengahan tes udah kembali lagi. Walaupun lama-kelamaan agak menurun grafiknya. Dan di stress test GPU-nya di sini agak mendingan. HP-nya bisa running 20 kali tes dengan skor yang benar-benar stabil. Penurunan performance-nya ya hampir nggak ada sama sekali. Jadi ya walaupun bukan yang kencang, tapi udah tergolong stabil lah chipset yang satu ini. Lalu performance test saat main game pun ini ya nggak bisa kita kasih info yang banyak kecuali ya pengalaman kita aja. Karena SoC-nya ini belum support
support tools benchmarknya. Jadi gue nggak bisa mantau angka FPS secara detail. Tapi dari pengalaman gue sih ya, jujur ya, buat ukuran HP 1 jutaan ini udah lumayan. Walaupun emang gue mainnya itu harus grafik mentok rata kiri, frame rate 60 FPS ya. Buat lo yang udah biasa main di 90 Hz ke atas pasti bakal ngerasa agak kesel, apalagi soal responsivitasnya. Cuma ya balik lagi, di kelas harga segini juga gue nggak bisa berharap terlalu banyak. Untungnya sih handphone ini masih cukup adem, hampir setengah jam main juga nggak berasa panas, dan soal durability baterainya pun juga udah oke. Masih aman lah. Gue main satu match kurang lebih 20 menit, baterainya itu cuma berkurang 4%-an aja di Mobile Legends. Gue juga nyobain nih main di PUBG ya, masih sama 20 menitan lah. Kira-kira gue main satu match dan awalnya pas baru turun emang rada berat dikit, framenya ada patah-patah. Tapi ntar selang berjalan gamenya sih udah nggak terlalu banyak ngerasain momen kayak gitu. Walaupun masih agak kaku gitu per framenya kalau gue nembak sambil nge-scope juga. Cuman untungnya udah ada aim assist ya dari gyronya juga, jadi seenggaknya ini bakal ngebantu buat ngarahin lebih presisi. Sama terakhir buat Genshin, gue pakai ini handphone buat ekspor banyak tempat selama kurang lebih 30 menit. Jujur aja kesan pertama gue itu ya kurang begitu bagus. Buat masuk ke in-game-nya aja lumayan lama, apalagi kalau lu baru login setelah ada update. Loadingnya tuh kerasa banget. Pas udah masuk pun masih sering kejadian frame drop, terutama waktu lu spam skill. Ya FYI aja, ini pun gue udah pakai setting yang bener-bener mentok rata kiri ya. Tapi selama main FPS-nya berasa nggak nyampe 30 FPS. Jadi experience-nya tuh ya kurang smooth dan agak ganggu juga pas lagi combat. Jadi ya lagi-lagi kalau mau main di handphone ini sih ya main yang simple-simple aja. Jangan terlalu game yang dirasa berat mau coba di sini. Kayak tadi aja PUBG ya, Genshin ya, butuh load map luas gitu, jadi ya bakal berasa berat jelas ya. Bakal kerasa beratnya gitu. Tapi kalau main yang ringan ya jelas masih aman. Anyway, handphone ini pun ya gunain chipset 4G ya, dan juga untuk konektivitas sudah aman. Kalau baterai ini tergolong besar dari standarnya yaitu 5200 mAh, udah cukup buat seharian dengan pengecasannya di 18 watt juga. Dan yang terakhir nih, kameranya 50 megapiksel aja yang sebenarnya udah cukup buat foto laporan sih. Dari hasil yang kita tes sudah cukup jelas detailnya. Selama cukup cahaya ini sih gua agak kaget ya, buat sejutaan hasilnya itu tergolong bagus. Kamera depannya juga masih oke, sangat usable lah buat jepret-jepret gambar. Dan videonya gua agak kaget dia bisa rekam hingga 2K. Yang sebenarnya nggak perlu juga, dan buat apa sih ya? Better di Full HD memang kalau buat record-recordnya. Tapi lagi-lagi untuk sekedar laporan sih ini udah bisa digunakan lah. Buat upload momen di jalan terus share di Instagram tuh bisa. So ITEL CT200, hal yang gua harapkan di upgrade di sini tuh ya fitur NFC-nya. Karena kan sekarang ini juga udah apa-apa cashless gitu ya. HP ini bisa lah pakai buat scan kris, tapi kan e-money pun juga nggak jarang digunakan, apalagi yang sering masuk keluar gedung ataupun juga dipakai di jalan tol. Namun terlepas dari itu, HP ini masih oke buat digunain. Seperti driver-driver yang memang butuh HP kedua yang lebih ikhlas kalau kenapa-kenapa, ini ya lebih tenang lah ya. Dan sudah ada klaim military standar juga, jadi harusnya kalaupun jatuh yang rusak paling bodinya aja, tapi handphonenya masih tetap aman dan masih bisa digunakan. Apalagi ketahanan airnya pun juga meningkat, jadinya ya lebih tenang lagi. Gua agak menyayangkan juga ya kenapa RAM-nya sekarang balik lagi ya ada yang 4 GB ya. Kayak kurang asik aja gitu buat digunakan sekarang ini. Apalagi kan ya nggak cuma dipakai setahun 2 tahun doang. Kalau bisa ya sampai rusak gitu. Ya kalau bisa mah ITEL mah press harganya lagi sih, kasih promo biar lebih oke lah untuk HP ini. Kalau bisa varian yang 6 GB-nya juga ada gitu. Ya at least yang sekarang sih ini tuh ya lu nggak perlu khawatir lah kalau soal storage karena udah langsung gede. Walaupun di MMC juga, tapi ya coba bayangin aja kalau masih dikasihnya yang 64 GB. Ya saran gue sih ya kalau lu mau jadiin handphone ini kedua ya, HP kedua, sangat-sangat boleh. Tapi lebih asik ya ketika lu belinya pas dapat promo. Jadi lebih aman ya buat lu consider gitu. Jadi ya mungkin itu aja lah pembahasan gue soal ITEL CT200. Ya ini handphone sejutaan yang masih menarik lah, tapi memang harus di-consider kebutuhan kalian ini gimana. Tapi seperti biasa kita diskusi aja di kolom komentar, dan kalau kalian mau langsung beli langsung aja cek YouTube shopping kita di deskripsi ataupun di sini ya, pokoknya kayak gitu. Sorry nih gue agak bindeng ya, jadi kurang jelas ngomongnya ya. Dan yang terakhir juga jangan lupa follow semua sosial media kita ya, di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua link di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.